jadi YouTube channel aku. Nih, lihat. Aku sama siapa nih? Lihat nih. Dia adalah kucing kesayangan aku. Ini dua ya. Ini anak-anaknya. Ibunya ada tuh di situ ya. Apa sih? Tuh berisik banget ya. Cuman ya ini suaranya kencang. Ini kagak kenalan dulu. Jangan kabur. Oke, kenalan dulu. Ini namanya siapa? Siapa, Pus? Gak suka difoto, guys. Ini namanya Kakak Faruni. Yeay, Kakak Faruni. Kakak Faruni. Kakak Faruni itu dia adiknya yang tadi. Lucu ya. Lucu ya. Kalau dulu pas lagi aku ulang tahun ke-21 itu ditemenin sama Farun, sekarang ditemenin sama kucing-kucing ini. Jadi totalnya kucing aku ada 4. Jadi ada Kimi tuh yang paling tua, dia nenek ya, nenek dari kucing-kucing ini. Yang kedua ada Mimi itu adalah ibunya kucing ini. Lalu ada yang tadi yang satu yang namanya Runa atau Kakak Faruna, yang panggilnya Runa, dia kakaknya ini. Ini yang terakhir, ini yang kedua sebenarnya. Ini namanya adik Faruni, panggilannya Runi. Sudah ada satu lagi namanya Iteng, tapi dia udah minalillahi ya. Kita doain semoga dia ada di surganya Allah ya. Apa? Lucu banget. Kok gitu sih? Kamu temenin aku ya. Oke, kali ini aku bakalan bahas tentang ghostwriter. Akhir-akhir ini aku lagi ambil job jadi seorang ghostwriter. Apa sih ghostwriter itu? Nanti aku akan bahas lebih lanjut di artikel ya. Nanti di blog aku bakalan nulis tentang ghostwriter itu apa lebih jelasnya. Jadi sebenarnya aku dapet job ini itu nggak sengaja. Aku kan kerja di salah satu perusahaan website dan advertising sosial media gitu kan, dan kebetulan aku sebagai freelance content writer. Nah kebetulan salah satu kliennya itu pengen dibuatin artikel dari buku yang dia punya. Dia pengen bikin artikel dan buku gitu kan. Terus itu aku bingung sebenarnya aku tuh apa gitu kan, sampai akhirnya aku ambil job itu, dan ternyata aku cari informasi bahwa pekerjaan itu namanya ghostwriter, guys. Gue bodoh banget gitu ya, apa baru ngerti gitu kalau ada pekerjaan namanya ghostwriter dan duitnya lumayan ya kan, bisa buat bayar wisudaan gue gitu. Apa sih, Pus? Coba. Dan akhirnya gue ngomong deh ke klien gue chat gitu, segini biayanya kira-kira mau apa enggak. Dan kebetulan klien gue loyal banget ya, loyalnya kebangetan. Dia kayaknya dibuang sama dia ya, pokoknya mantep banget ya dah. Ya gue bersyukur aja sih akhirnya gue bisa gitu kan bayar wisuda gitu kan, padahal gue belum wisuda, belum ada pendaftaran. Sini cing, tuh kucing gue malu-maluin banget ya, sini mau nggak, malah main dia. Dan lanjut lagi ke ghostwriter. Jadi ceritanya dia punya buku dan dia pengen buat ebook gitu kan, tapi dia nggak sibuk gitu. Akhirnya dia minta tolong gue untuk nulis kayak gitu. Dan kebetulan gue udah sering suka banget namanya nulis artikel jurnal. Ibaratnya artikel jurnal makanan gue gitu kan ya, karena itu kelebihan gue juga dan bingung. Tulisannya manajemen tapi kenapa senangnya publikasi ilmiah ya, gue bingung. Gue bingung sama diri gue sendiri kan ya. Tapi gue menikmati momen-momen ini ya, nggak apa-apa sih ya. Kerja kuliahnya manajemen keuangan tapi malah nulis artikel, no problem, yang penting dapet cuan gitu kan ya. Jadi ceritanya gue udah nulis mulai menjadi ghostwriter itu beberapa bulan yang lalu. Dia ngasih satu buku gue versi bahasa Inggris, guys. Dan lucunya gue tuh gak pintar-pintar banget sama bahasa Inggris, cuma bisa lah bahasa Inggris pada umumnya gitu kan, bahasa Inggris yang British gitu kan, biasa ada yang beda gitu kan bahasa Inggrisnya. Nah
gue translatein dia baik-baik. Tahu kan kalau teks bahasa Inggris itu biasanya artinya kalau dia translate di Google itu jadi aneh amburadul. Dari situ gue harus belajar dong, ya kan, gue harus belajar tentang materi itu. Karena kalau gue nggak belajar, nggak riset, gue nggak paham apa yang gue tulis, ya kan. Jadi sebenarnya pekerjaan ghostwriter itu susahnya ya kita harus riset dan kita harus tahu dulu apa namanya, sebenarnya tugas kita tuh apa, nulis apa. Jangan sampai apa yang kita tulis itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, harus ada referensinya. Misalnya dari artikelnya itu harus publikasi ilmiah, bisa kayak gitu. Dan kita harus gimana caranya orang itu memahami apa yang kita bahas gitu kan. Pakai bahasa Inggris kan kadang-kadang artinya beda gitu kan, lu paham gue gak paham gitu. Jadi gimana caranya gue bukan seorang ahli nulis artikel jurnal publikasi ilmiah supaya orang-orang lain tuh pada ngerti gitu sama tulisan itu gitu, pakai cara yang benar. Dan ini nih yang paling penting, karena supaya nggak plagiat. Gue dipakai bahasa Inggris ya kan, terus nulisnya harus pakai bahasa yang orang lain ngerti. Ketiga harus parafrase ya kan, kita harus parafrase itu kalimat demi kalimat supaya nggak kedetek plagiat gitu kan ya. Dan kebetulan gue pakai suka banget sama Duplichecker gitu kan. Duplichecker tuh keren ya, dia sayangnya bisa dibatasin cuma 500.000 doang. Kalau mau ya bayar ya lebih dari itu, tapi karena gue ghostwriter masih amatir gitu kan ya, gue gak mau bayar gitu kan, jadi gue harus ngedetek 1.000 kebetulan setiap satu bab tuh cuma 1.000 kataan gitu. Apa sih sayang, nanti makan ya. Udah apa nih. Dan akhirnya gue nulis gitu kan, udah ada 2 artikel. Uniknya apa sih jadi ghostwriter? Gue suka jadi ghostwriter kenapa? Karena ini jadi ghostwriter gue paham juga sama materi itu. Kebetulan yang gue tulis itu tentang kesehatan, gue jadi paham gitu kan. Kadang gue suka gue jurusannya sebenarnya basicnya IPS, tapi nulis IPA tuh kayak gue ketawa-ketawa sendiri gitu. Ini sebenarnya gue anak apa sebenarnya gitu kan, jurusannya ternyata gue IPA gitu kan. Anak IPS nulis IPA kan agak lucu gitu kan, tapi alhamdulillah gue paham gitu. Gue paham apa yang bakalan gue tulis kayak gitu. Oh ternyata jadi pelajaran itu buat gue, ternyata ini nggak boleh kayak gitu. Banyak hal sih yang gue bisa petik dari ghostwriter gitu, jadi pekerjaan sebagai ghostwriter. Dan duitnya lumayan, right? 1 artikel per halaman tuh mantep. Belum lagi besok nanti kan gak ada tingkatan-tingkatan, gue kayak masih amatir, besok tingkat lagi duitnya cuan ya kan. Dan yang gue suka ghostwriter itu freelance kan, jadi lu bisa jadi ghostwriter posisinya lu masih kerja gitu, kecuali lu ghostwriternya itu memang dikontrak sama perusahaan. Tapi kan gue freelance gitu kan, jadi bebas gitu, gue mau kerja di mana aja sambil freelance nulis artikel itu. Gue tahu banyak guys. Apa sih bos? Tuh berisik banget kucing gue, ya Allah. Iya, sini, ini paling bawel kucing gue. Udah gue masuk kandang, dia keluar lagi. Parah banget kan gue punya kucing. Ya emang malam-malam suka sendirian, senengnya main. Kalau gak diajak main dia ngamuk. Tuh, kalau gue main sama kakaknya dia berisik, dia pengen diajak main. Sekarang diajak main dia meong, maunya apa sih anak. Oke, balik lagi ke ghostwriter. Sebenarnya referensi yang bagus buat ghostwriter apa sih? Tergantung sama sama bahan tulis lo gitu kan. Lo mau tulis kesehatan yang publikasi ilmiah ya dari jurnal ilmiah yang memang nulis artikel tentang kesehatan itu, atau lo ada bukunya misalnya pakai versi bahasa Inggris atau versi lain, lo bisa nyadur kan namanya, tapi coba lo bisa ganti gitu kata-katanya, atau lo bisa pakai kata-kata kutip gitu kan, bisa. Seru sih, gue sangat menikmati. Cuma kebetulan laptop gue lagi ngehang jadi dia kedip-kedip gitu, jadi gue pusing, akhirnya gue nulisnya pakai HP gitu kan. Intinya seru banget jadi ghostwriter, dan jadi kontraknya juga keren.
Karena gue selalu berpikir gue tuh jurusan manajemen keuangan, tapi kok nyambatnya ke soft selling gitu. Soft selling kan marketing gitu kan ya guys. Tapi ya nggak apa-apa. Apa sih ngeng. Jadi guys, buat kalian yang pengen jadi ghostwriter, ini adalah momen kamu ya kan. Kalau kamu suka nulis dan suka nyadur dan paham sama bidang tulis menulis, EYD, PWB, tipe online, ejaan, lo bisa banget gitu jadi ghostwriter atau content writer yang kece. Mulai aja dulu jadi junior, lo tulis di blog. Lo kadang nulis blog zamannya gue masih sekolah, nulis di blog gak ada tuh kaedah SEO ya kan. Jadi sekarang gue nulis artikel selalu mikirin SEO, kecuali gue lagi curhat ya kan. Gue curhat misalnya tentang tips-tips kayak curhat-curhat tentang gue di kampus tuh kagak ada SEO nya. Tapi sekarang nulis artikel gue udah pakai SEO dan kayak bangga banget gitu gue punya artikel apa sih. Dan kalau lu udah nulis jadi content writer, lu bisa promoin diri sendiri, branding. Oke. Jadi di dunia ini itu banyak komponen yang dibutuhkan, nggak hanya tentang manajemen keuangan aja atau manajemen pemasaran aja, produksi aja, semua itu komponen penting. Marketing penting. Marketing nggak ada keuangan juga nggak bisa jalan. Keuangan juga nggak ada marketing juga nggak bisa jalan. Dan produksi kalau nggak ada keuangan, ada marketing tapi nggak ada produksinya, lo mau dagang apa guys? Pokoknya semua komponen di dalam manajemen itu penting. HRD juga penting. Lo harus ngerekrut orang yang cocok, yang bisa memang paham sama bidang itu. Ada lo mau ngapain, kerjaan lo lama. Jadi gue sangat menghargai para manajemen dan pembisnis yang bisa ngelola sendiri ya, jadi manajemennya, pemasarannya, keuangan dan semuanya secara sendiri. Tapi gue paham dia pasti akan dibantu sama orang atau pakai aplikasi atau pakai apa. Intinya gue gak paham, tapi gue sangat salut dia bisa branding diri sendiri aja. Gue udah bangga banget sama tuh orang. Gue sampai tanya, gue gak bisa branding diri gue sendiri. Jadi sebenarnya gue itu magang guys. Waktu itu gue magang pas lagi mau deket sidang. Nah magangnya jadi digital marketing gitu kan. Padahal gue keuangan. Gue tuh kadang ngakak sendiri kalau nginget itu ya. Tapi ya sudahlah, ada hikmahnya gitu kan. Gue dulu paling benci banget yang namanya website, karena gue dulu pernah kuliah ambil mata kuliah dia e-commerce dan gue gak paham itu SEO apaan ya kan, terus HTML apaan, terus hosting lah, domain lah, gak paham. Gue cuma buat blog doang, gue cuma bisa nulis blog dan buat blog itu kan bisa tuh kan cari di Google gitu. Gue bingung gitu, gue cuma marketingin buku gue aja gue gak ngerti gitu. Jadi gue harus minta tolong penerbit buat marketingin buku gue. Tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Sejak gue benci banget sama website, akhirnya gue malah berkecimpung di dunia website dan gue ngomongin website gitu, pengelolaan web juga gitu kan. Dan sejak itu gue nggak malu-malu tuh yang namanya marketing, branding, nggak malu gue. Ya udah sih, kalau ada produknya kita branding. Informasi atau sharing-sharing yang gue kasih buat kalian semua, semoga informasi dalam YouTube ini bermanfaat ya buat kalian semua. Pesan aku, tetap semangat dan terus berkembang ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment di YouTube channel aku. Thank you, bye.